Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Ratna Anzani, NIM 1803030061. Di sini saya akan memparodikan tugas saya yang diberikan oleh Bapak Lazarus Zahamat. Teman-teman, silakan menyimak video saya. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan mereview atau memparodikan tugas yang diberikan oleh Bapak Lazarus Zahamat tentang dampak COVID, anggur lama di era baru. Bagaimana memahami krisis COVID-19? Saat ini, teori nasional bahwa krisis COVID-19 saat ini terkait dengan pengenalan dari teori 5G. Orang-orang ini misalnya mewujudkan pada apa yang disebut pengalaman 5G. Di Provinsi Wuhan, Cina, tempat krisis COVID-19 saat ini dimulai pada tahun 2019. Teori COVID species menunjukkan bahwa orang di balik masyarakat gorden elit berusaha mengatasi masalah kelebihan penduduk dengan cara memperkenalkan 5G dan menyatakan dan menyalahkan COVID-19 atas efek samping negatifnya. Pada Facebook dan Twitter, orang-orang secara aktif mendiskusikan teori ini dengan momentum yang meningkat dan terinspirasi oleh teori tentang efek buruk 5G. Orang telah mencoba untuk menghancurkan teknologi 5G dan memahami dan menghalangi penyebarannya. Teknologi di Belanda sementara itu untuk arus MSM telah mengarahkan perhatian mereka. Di dalam banyak dari laporan MSM ini, orang-orang yang memiliki afinitas dengan teori konspirasi adalah digambarkan bersama beberapa informasi konseptual, pengecekan fakta, informasi yang diberikan oleh privatif COVID atau menjelaskan perilaku mereka. Terus, di dalam bab saya menganalisis reaksi publik di Twitter untuk laporan MSM tersebut. Di bawah ini, saya pertama memberikan beberapa latar belakang penelitian tentang teori konspirasi dan kemudian menunjukkan bagaimana orang-orang memandang laporan teori pembajakan COVID di media aliran. Lanjut, penelitian tentang teori konspirasi. Teori konspirasi bisa datang dalam banyak samaran dan pada intinya mereka adalah seperangkat keyakinan bahwa di balik tirai sosial, kelompok jahat dan mengkoordinasi individu dan atau masyarakat yang memerintah. Terus, di dalam dekade terakhir, perhatian ilmiah untuk teori konspirasi dan dukungan publik untuk teori telah meningkat. Upaya-upaya baru ini telah menunjukkan beberapa banyak publik tertentu dari barat masyarakat benar-benar percaya bahwa teori konspirasi, misalnya Oliver dan Vogt menunjukkan bahwa kira-kira seperempat dari Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan teori-teori tersebut. Terus, dan tujuan kedua, faktor utama yang mendasari kepercayaan pada teori konspirasi. Yang pertama adalah bahwa orang-orang mencoba memahami dunia tempat mereka tinggal sebagai proses individualisasi, globalisasi, dan sekularisasi, perampasan aman orang-orang. Itu adalah mengusulkan bahwa orang-orang mereka yang merasa tidak aman secara budaya merasionalisasi dan berusaha untuk menemukan arti dan tujuan dari hal-hal yang terjadi. Terus faktor kedua adalah dalam menjelaskan afinitas dengan teori konspirasi adalah modern hari anti-institusionalisme tidak lagi mempercayai tulang punggung kelembapan masyarakat modern. Kubu kedua menentang COVID-19 membacakan berbeda dalam reaksi mereka terhadap laporan LSL, di mana beberapa orang berpendapat bahwa LSL melakukan pekerjaan yang tidak baik dalam pelaporan dan menyanggah bahwa pemikir konspirasi sementara yang lain berpendapat bahwa LSL telah melewati garis dan memberikan pemikiran konspirasi sebuah platform. Terus di sini reaksi para pemikir konspirasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tema. Yang pertama adalah kekhawatiran mereka tentang teknologi 5G dan COVID-19. Mereka membantah memiliki sumber radiasi elektromagnetik dalam kedekatan mereka dan menarik kesejajaran dengan efek negatif terbukti dari tiang Trichy dan telah menunjukkan bahaya yang ada di dalam adaptasi dari teknologi 5G. Namun,
Perhatikan bahwa fokus dari argumen-argumen ini menyangkut bahaya teknologi 5G. Oleh karena itu, aman untuk menyimpulkan bahwa di mata mereka, LSL adalah melakukan pekerjaan yang sangat buruk ketika dan terkait dengan hal-hal tersebut di atas. Mereka menyatakan bahwa LSL adalah budak elit, sepenuhnya sejalan dengan diktator saat ini. Pemerintah sebenarnya kebenaran politik kiri dan bergantung pada diktator negara. Mereka berargumen bahwa mengingat oposisi yang semakin besar mendorong pengenalan 5G ini bisa disebut militan, dan yang lainnya berdebat bahwa ada terlalu sedikit militansi di negara, menyarankan bahwa demo memasang antena 5G harus dilihat sebagai awal yang menjanjikan untuk bangkit melawan para elit. Lanjut di sini, kesimpulan dari semua ini adalah dari diskusi singkat dan anekdot saya tentang tanggapan terhadap laporan MSM tentang hubungan antara COVID-19 dan 5G menjadi jelas bahwa ada banyak konstanta dalam perdebatan sosial yang juga berkembang sebelum krisis COVID-19 dimulai. Terus, yang pertama adalah bahwa perhatian MSM kepada para pemikir persekongkolan yang mengkaitkan COVID-19 saat ini krisis ke 5G yang tidak menyebabkan para pemikir konspirasi ini mempercayai MSM lagi. Jika ada perhatian yang diberikan oleh LSL, tampaknya menyebabkan lebih banyak gangguan mempercayai. Semakin banyak perhatian yang mereka berikan, seperti yang mereka lakukan sekarang, semakin orang-orang kritis dengan afinitas kuat dengan teori konspirasi akan menjadi. Ini mencerminkan beasiswa baru ini yang menunjukkan bahwa rasional dan seimbang pendekatan teori konspirasi dapat dibandingkan dengan menuangkan air ke minyak kebakaran. Yang kedua adalah perspektif anti kelembagaan yang tampaknya tidak hanya mempengaruhi reaksi pendukung COVID-19, tetapi juga reaksi mereka yang tidak mengikuti teori. Di kedua sisi pula orang yang kritis untuk laporan SMS, meskipun untuk alasan yang berbeda. Mereka yang lebih dekat dengan COVID-19 berhubungan dengan pandangan mereka yang agak kritis tentang media dengan anti pandang dunia institusional dan melihat viktimisasi dan demokrasi dari pemikir konspirasi digambarkan dalam laporan LSL sebagai konsekuensi dari perbudakan media kepada elit yang korup dan diktator. Ini menunjukkan bahwa hal yang sama mekanisme yang mendasari afinitas dengan teori konspirasi lainnya sedang kerja di sini juga. Orang-orang mencoba memahami apa yang sedang terjadi dan menggabungkannya dengan anti-institusionalisme yang hampir meradang. Lanjut di sini saya akan membahas bab berikutnya, yaitu akses internet sebagai barang sosial penting. Selama krisis virus corona, kegiatan pendidikan dan hampir semua kebijaksanaan dengan teman dan keluarga dilakukan melalui alat komunikasi online. Alat tersebut hanya dapat digunakan secara efektif jika seseorang memiliki interakses bersih. Untungnya, Belanda adalah salah satu pemimpin UE. Dalam hal next cakupan akses, generasi rumah tangga Belanda memiliki akses ke koneksi internet kecepatan tertinggi ini. Di sini kami berpendapat bahwa krisis coronavirus dan terutama yang terkait penguncian di mana individu sangat didorong untuk tidak meninggalkan rumah telah memperjelas bahwa akses internet berkecepatan tinggi adalah barang yang diperlukan untuk kehidupan sosial modern. Akses internet sebagai kebutuhan pragmatis untuk hal lainnya. Salah satu alasan untuk berpikir bahwa akses internet adalah barang sosial yang penting adalah karena itu penting secara pragmatis untuk melindungi, mempromosikan, dan dalam banyak hal kasus melaksanakan hak asasi manusia tertentu. Di sini menjalankan hak ini pada dasarnya melibatkan memiliki platform untuk mengedepankan gagasan seseorang di ruang publik.
Sementara krisis ini dilakukan secara luas, sarana fisik atau online. Krisis memiliki efektif menghilangkan pilihan untuk melakukan secara fisik untuk publik alasan kesehatan. Semua wacana publik bergeser ke internet. Dengan cara ini, antar akses internet menjadi penting untuk secara efektif menggunakan hak seseorang untuk kebebasan berekspresi.